Proses naturalisasi pemain timnas Indonesia akan terus berlanjut. John Herman sudah pantau 16 pemain diaspora dari berbagai negara, guys ya. Jadi guys, beritanya itu muncul di pekan ini, di mana ketika John Herman diwawancarai, ketika dia ditemui di GBK, dia itu mengatakan jika ada 16 talenta muda atau pemain-pemain muda diaspora kita, tidak hanya pemain muda, pemain-pemain senior juga ada ya, namun belum dinaturalisasi. Nah, John Herman itu sudah mengantongi nama-namanya. Bahkan John Herman dan juga tim itu sudah mendatangi mereka satu persatu, bahkan sudah mengajak mereka untuk naturalisasi menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Jadi lebih jelasnya John Herman itu berkata seperti ini guys. Kami sedang melihat sejumlah pemain diaspora. Saya sudah berbicara dengan lebih dari 16 pemain diaspora sejak di sini, dan itu adalah proses yang berkelanjutan. Kami menemui mereka, kami bicara tentang masa depan, kami bicara tentang menjadi satu-satunya yang meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia, ujar John Herman ya, mewakili Italia, Belanda atau negara lain manapun, semua sudah pernah ke Piala Dunia. Di negara ini, Anda akan menjadi orang pertama dan itulah percakapan yang kami lakukan. Banyak pemain yang menyimak, jadi kami akan melanjutkan program naturalisasi pemain diaspora keturunan Indonesia di Eropa. Saya belum akan memberitahu Anda tentang nama-namanya, ucap John Herman. Ketika gue membaca berita ini sih, gue langsung feeling pasti salah satu dari 16 nama tersebut adalah Tijani Reinders ya. Menurut gue ya, walaupun memang Tijani Reinders itu kan ya dia sudah fix atau sudah memilih jika kewarganegaraannya tetap di Belanda, dan juga dia itu kan masuk dalam skuad Belanda ya. Namun ya tetap saja masih ada harapan, apalagi di statement ataupun jawaban dari Tijani Reinders ketika ditanya oleh salah satu wartawan Belanda itu, apakah nanti kau ingin bermain bersama Eliano, adiknya ya. Nah, Tijani itu menjawab, ya saya ingin bermain dengan Eliano, apalagi jika nantinya kita bermain bersama di Indonesia, katanya seperti itu. Menurut gua sih salah satu namanya itu adalah Tijani Reinders ya, mungkin untuk next Piala Dunia ke depan, karena dari usia juga kan Tijani belum terlalu tua gitu. Mungkin di 2026 dia membela Belanda dulu, mungkin di next Piala Dunia dia naturalisasi menjadi pemain Indonesia gitu guys ya. Karena kan apa ya, Tijani itu mau tidak mau ya dia juga cinta Indonesia, apalagi kan Tijani itu kan selalu mengikuti Persib Bandung kan. Dia itu selalu mengikuti Persib Bandung karena dia ingin melihat adiknya gitu ya bermain di Persib gitu. Jadi apalagi ketika Persib kemarin hat-trick juara kan, Tijani juga repost di story Instagramnya gitu ya. Nah, yang penasaran itu kalau misalkan memang Tijani masuk dari 16 besar nama tersebut, nama sisa-sisanya siapa nih? Karena kan kita belum tahu ya, belum tahu, dan juga gua heran karena sebanyak ini ternyata gitu. Banyak sekali pemain-pemain diaspora ataupun pemain-pemain sepak bola yang berkarir di Eropa dan masih memiliki darah Indonesia gitu ya. Gue sedikit kaget sih, bukan heran ya, kaget ya. Nah, kita semoga saja ya kita bisa mendapatkan ataupun ada nama-nama kejutan di mana pemain, wah ternyata pemain ini adalah pemain Indonesia gitu. Bahkan pemain-pemain yang karirnya itu berada di top level ataupun bermain di liga tertinggi di Eropa ya, seperti Kevin Dix, Jai Ijes gitu, Emil Audero, kalau Emil Audero kita tahu dari dulu ya, dan juga yang lain-lainnya. Atau seperti Martin Paes kita tidak tahu ya, karena memang kalau misalkan kita telusuri lebih dalam lagi, banyak sekali kan pemain-pemain sepak bola yang ternyata memiliki darah keturunan Indonesia, seperti Giovanni Van Bronckhorst itu kan masih memiliki darah Indonesia ya, walaupun dia memilih Belanda, sama seperti Tijani gitu guys. Kita masih tunggu, dan juga tadinya kan gue berpikir itu proses naturalisasi itu akan selesai gitu guys, apalagi dengan awal kedatangan John Herman memantau BRI Super League. Jadi dia itu ingin fokus ke talenta-talenta lokal, ternyata tidak ya. Sama seperti Sintayong juga, dia itu masih fokus untuk mencari pemain-pemain diaspora yang berkarir di Eropa gitu, di level tertinggi yang memiliki darah Indonesia untuk dinaturalisasi ya. Mungkin ya karena memang John Herman juga ya realistis juga ya, kita itu talenta muda dan juga talenta muda lokal dan juga pemain diaspora kita yang di Eropa itu kualitasnya beda ya, kita tahulah kenapa gitu guys ya. Dan semoga saja nanti kan di tahun ini juga timnas Indonesia itu banyak agenda. Yang terdekat itu FIFA Matchday nanti Juni, kemudian ada AFF, kemudian ada
AFC kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kualifikasi AFC kalau nggak salah. Jadi banyak sekali agenda dan juga sepertinya Pak Erick Thohir itu akan ada nanti FIFA Matchday lagi kalau nggak salah di September atau November. Dia mengatakan jika mengupayakan agar timnas Indonesia melawan tim yang lebih kuat lagi. Contohnya ketika timnas Indonesia friendly match melawan Argentina gitu ya. Jadi semoga saja lah banyak sekali pertandingan menarik dari Liga Indonesia gitu ya. Bukan Liga Indonesia dong, timnas Indonesia patut kita tunggu. Dan juga karena gue sudah nonton debutnya John Herman di FIFA Series kemarin, walaupun memang di final gagal ya, kalah melawan Bulgaria, tapi menurut gue sih pelatih ini memiliki masa depan gitu ya, memiliki masa depan sama seperti ketika timnas itu dipegang oleh Sintayong gitu ya. Nah, berhubung mengenai prestasi, John Herman juga sekalian ditanya mengenai target dengan timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026. ASEAN Championship 2026 itu AFF guys. Jadi namanya diganti ya. Untuk tahun 2026 ini yang tadinya AFF diganti menjadi ASEAN Championship 2026. Dan dalam kesempatan tersebut ketika John Herman mengatakan dia sudah mengantongi 16 nama calon pemain naturalisasi atau diaspora, dia juga ditanyai mengenai target timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Nah, dia menjawab, jadi pertanyaannya itu apakah John Herman memiliki ambisi untuk memenangkan turnamen tersebut? Nah, John Herman itu menjawab seperti ini guys. Satu pertandingan pada satu waktu. Saya pikir ketika Anda terlalu fokus pada hasil akhir, Anda kehilangan prosesnya. Ketika kami menjalani kualifikasi Piala Dunia dengan Kanada, kami memiliki 17 pertandingan untuk lolos. Tidak sekalipun kami melihat ke puncak gunung. Di awal, kami saling memberitahu bahwa kami akan melakukannya. Kami berjuang, kami menang. Pertandingan berikutnya, kami berjuang, kami menang. Pertandingan berikutnya, dan seterusnya seperti itu, ucapnya. Saya tidak ingin bicara tentang kami di sini untuk memenangkannya. Jika kami mendapatkan proses yang benar dan mentalitas yang benar, hasilnya akan mengikuti. Itu adalah ucapan John Herman ketika ditanyai target mengenai ASEAN 2026. Menurut gue sih John Herman itu sudah mengetahui animo ataupun euforia dari supporter timnas Indonesia, khususnya pecinta timnas Indonesia gitu. Dia itu bener-bener orang yang netral banget ya, atau orang yang memang mencari aman gitu. Dia tahu kalau misalkan dia jumawa, sesumbar itu waduh akan membuat para supporter timnas Indonesia itu optimis. Namun ketika amit-amitnya tidak jadi juara, dia akan diserang habis-habisan gitu ya. Jadi dia itu bener-bener tahu kondisi supporter timnas Indonesia. Jadi makanya dia tidak jumawa, terus selalu membicarakan masalah proses, bersabar, jangan, ya intinya mengajarkan pemain kita jangan berekspektasi, bukan pemain kita sih, mengajarkan supporter untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Kalau misalkan gagal itu kan akan sakit hati. Dan bagus banget dari sikap yang ditunjukkan oleh John Herman yang mencontohnya ketika dia menjadi pelatih Kanada gitu ya. Jadi kita itu jangan selalu membicarakan jadi juara, nikmati hasilnya, nikmati setiap pertandingan. Kan kata John Herman juga, kalau misalkan kita konsisten dan juga kalau misalkan kita konsisten di setiap pertandingan, itu hasilnya akan memuaskan atau sebanding gitu ya. Ini bener-bener coach yang jawabannya keren banget, tidak mudah membakar ekspektasi para pendukung, kemudian dia juga sadar dengan kualitas para pemain yang dia miliki gitu ya. Namun tentu saja untuk AFF sendiri ya gue sih pengennya juara ya, karena benar sih Indonesia kan merindukan gelar juara ya, sudah lama. Kalau misalnya SEA Games sama aduh kurang kompetitif lah, cobalah AFF dulu gitu. Dan kemudian kenapa gue pengen sekarang timnas itu terus-terusan juara, ya siapa yang gak mau kan. Kemudian yang kedua juga biar timnas kita itu terbiasa juara gitu guys, terbiasa ngangkat piala, jadi nggak kaget ya. Kalau bisa sih kita bisa mendominasi Asia Tenggara dengan komposisi pemain-pemain diaspora yang kita miliki sekarang. Kalau misalkan jangankan mimpi masuk 4 besar kualifikasi AFC atau Asia dulu deh, kita jinakin atau kita kuasain, kita mendominasi di Asia Tenggara dulu ya, jangan besar-besar dulu gitu. Karena ya kita bisa dikatakan belum berhasil di Asia Tenggara gitu. Kita masih kalah dengan Thailand, kita masih kalah dengan Vietnam, itu kadang masih kalah dengan Malaysia, walaupun jika Malaysia bertanding dengan timnas sekarang ya dipantai lah sama Indonesia pasti ya. Nah tapi gitu guys, kita harus mendominasi Asia Tenggara dulu, baru kita harus berbicara banyak
berbicara banyak di tingkat Asia. Nah, kalau udah bisa barulah kita memiliki ekspektasi untuk ke Piala Dunia, karena ya pasti tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Apalagi John Herman itu dari rekam jejaknya, dia pernah membawa sebuah negara berhasil lolos dari kualifikasi dan juga lolos ke Piala Dunia, yaitu Kanada ya. Ini benar-benar bagus banget, dan gua sih dengan prosesnya John Herman, yaitu tidak terlalu ngegas, tidak jumawat, santai nikmati prosesnya. Gua sih optimis jika timnas Indonesia di tangannya John Herman itu bisa melangkah lebih jauh lagi gitu guys ya. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian mengenai respon-respon atau jawaban-jawaban yang John Herman berikan ketika dia ditanyai oleh wartawan, baik maupun pemain diaspora ataupun mengenai targetnya di AFF gitu. Coba tuliskan di kolom komentar guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe guys. Dan nantikan berita terupdate sepak bola dari dalam maupun luar negeri hanya di Sliding Tackle. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video selanjutnya guys.